Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hujan deras mengguyur desa Cikupa malam itu. Rintik air membasahi jendela rumah kami yang sederhana. Aku, Sinta, sedang duduk gelisah di ruang tamu sambil mengelus perutku yang sudah membesar. 9 bulan sudah aku mengandung anak pertama ini. Sayang, kamu kenapa? Wajahmu pucat? Tanya suamiku, Ardi, dengan nada khawatir. Aku nggak tahu, Mas. Dari tadi perutku sakit sekali. Rasanya kayak ditusuk-tusuk, jawabku sambil meringis. Ardi langsung panik. Kita ke bidan sekarang, yuk. Tapi, Mas, jalannya becek banget. Motor kita juga lagi rusak. Gimana? Ardi menggaruk kepalanya, bingung. Memang, motor kami rusak sejak seminggu lalu dan belum ada uang untuk memperbaikinya. Sementara bidan desa ada di ujung desa, jaraknya sekitar 5 km. Dengan hujan seberat ini, mustahil kami bisa sampai ke sana dengan jalan kaki. Gimana kalau kita panggil Bu Lastri? Usul Ardi ragu-ragu. Aku terdiam. Bu Lastri adalah dukun beranak yang tinggal tidak jauh dari rumah kami. Rumahnya hanya berjarak sekitar 500 meter dari tempat kami. Nenek moyangnya sudah turun-temurun menjadi dukun beranak di desa ini. Katanya, Bu Lastri sudah membantu kelahiran ratusan bayi sejak 30 tahun lalu. Tapi, Mas, aku takut. Kata orang-orang, Bu Lastri itu aneh. Suka mumur-mumur sendiri waktu menolong persalinan, bisikku. Gak ada pilihan lain, sayang. Kondisimu sudah genting. Perutmu kontraksi terus seperti ini. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu dan bayi kita. Ardi bersikeras, rasa sakit di perutku semakin menjadi. Aku mengangguk pasrah. Baiklah, Mas. Panggil saja Bu Lastri. Ardi segera berlari keluar rumah dengan payung seadanya. Aku menunggu dengan cemas sambil terus merintih kesakitan. Sekitar 10 menit kemudian, Ardi kembali bersama seorang perempuan tua berusia sekitar 60-an tahun. Rambutnya putih memanjang, diikat ke belakang. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam dan dalam. Dia membawa tas anyaman yang tampak sudah usang. Assalamualaikum, Nak, sapa Bu Lastri dengan suara serak. Waalaikumsalam, Bu, jawabku lemah. Bu Lastri mendekati dan meraba perutku dengan tangannya yang dingin. Matanya menatap kosong ke arahku, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Bayinya sudah mau keluar, Nak. Tapi ada yang aneh, gumamnya pelan. Aneh? Maksud ibu apa? Tanya Ardi dengan nada was-was. Bu Lastri tidak menjawab. Dia malah mengeluarkan beberapa barang dari tasnya. Gunting kecil, kain putih, minyak kelapa dalam botol kecil, dan sebuah batu hitam yang mengilap. Batu itu apa, Bu? Tanyaku penasaran sambil tetap merintih. Ini batu pusaka dari nenek moyangku, Nak. Sudah turun-temurun. Batu ini membantu aku memanggil roh pelindung saat menolong persalinan, jawab Bu Lastri sambil mengusap-usap batu hitam itu dengan lembut. Aku dan Ardi saling berpandangan. Ada perasaan tidak enak menyelinap di hatiku, tapi rasa sakit yang luar biasa membuatku tidak punya pilihan lain. Mas Ardi, tolong panaskan air. Banyak ya? Nanti dipakai untuk memandikan bayinya, perintah Bu Lastri. Ardi segera berlari ke dapur. Bu Lastri memintaku untuk berbaring di kasur. Dia mulai memijat perutku dengan gerakan memutar sambil menyenandungkan mantra-mantra yang tidak aku mengerti. Bu, itu doa apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Ini mantra pelindung, Nak. Supaya persalinanmu lancar. Supaya tidak ada makhluk halus yang mengganggu. Jawabnya sambil terus memijat. Semakin lama, rasa sakitnya semakin hebat. Aku menjerit-jerit kesakitan. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Bu, sakitnya luar biasa. Aku nggak kuat, teriakku. Tahan, Nak.
Kamu harus kuat. Bayi kamu mau keluar, teriak Bu Lastri. Ardi kembali dari dapur dengan ember berisi air panas. Dia memegang tanganku erat, memberikan kekuatan. Sinta, kamu pasti bisa. Aku di sini, bisik Ardi di telingaku. Bu Lastri terus memijat dan menekan perutku. Tapi ada yang aneh. Setiap kali dia menekan perutku, aku merasakan sensasi dingin yang menjalar dari perutku ke seluruh tubuh. Bukan dingin seperti terkena angin, tapi dingin yang menembus tulang, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Bu, kenapa aku merasakan dingin? Tanyaku di sela-sela jeritan. Bu Lastri tidak menjawab. Wajahnya pucat. Matanya melotot menatap ke arah perutku. Tangannya bergetar. Ada apa, Bu? Kenapa ibu diam saja? Ardi mulai panik. Ada yang ikut, bisik Bu Lastri dengan suara gemetar. Ikut? Ikut apa, Bu? Tanyaku ketakutan. Ada makhluk lain yang mau ikut keluar bersama bayimu? Jawab Bu Lastri dengan nada yang semakin pelan. Tubuhku langsung merinding. Ardi menatap Bu Lastri dengan tidak percaya. Bu Lastri, jangan bercanda. Ini bukan waktu yang tepat, bentak Ardi. Aku tidak bercanda, Mas. Ini serius. Aku merasakan auranya. Dingin. Gelap. Ada makhluk halus yang menempel di bayinya, kata Bu Lastri sambil terus meraba-raba perutku. Lalu bagaimana, Bu? Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipiku. Kita harus tetap melanjutkan persalinan. Tapi, kita harus berhati-hati. Makhluk ini nggak boleh ikut keluar. Kalau sampai ikut keluar, dia akan menempel di bayinya selamanya, jelas Bu Lastri. Lalu caranya bagaimana, Bu? Tanya Ardi frustasi. Bu Lastri mengambil batu hitam pusaka miliknya. Dia mengusapkan batu itu ke perutku sambil terus bergumam. Aku merasakan sensasi panas menyengat di area yang diusap batu itu. Panas, Bu. Panas sekali, teriakku. Tahan, Nak. Ini untuk mengusir makhluk itu, teriak Bu Lastri tiba-tiba, lampu di kamar kami berkedip-kedip. Angin kencang menerjang jendela yang terbuka, membuat tirai berkibar-kibar dengan keras. Suasana menjadi mencekam. Mas, tutup jendelanya, perintah Bu Lastri pada Ardi. Ardi segera berlari menutup jendela. Tapi begitu dia menutupnya, bunyi gedebuk keras terdengar dari arah pintu kamar. Kami semua terkejut. Apa itu? Bisik Ardi. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan buka pintunya, perintah Bu Lastri tegas. Gedebuk. 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 Suara pintu yang dipukul semakin keras dan cepat. Seolah ada yang ingin masuk dengan paksa. Bu, aku takut. Ada apa ini? Teriakku histeris sambil terus merasakan kontraksi yang semakin hebat. Itu makhluknya. Dia nggak mau diusir. Dia mau tetap ikut sama bayimu, jawab Bu Lastri sambil terus mengusapkan batu pusaka ke perutku. Suara gedebukan semakin keras. Bahkan, terdengar suara goresan di pintu, seolah ada cakar yang mencoba merobek pintu. Ya Allah, lindungi kami, doa Ardi sambil memelukku erat. Bu Lastri semakin gencar bergumam. Suaranya semakin keras, seolah bersaing dengan suara gedebukan di pintu. Batu pusaka di tangannya mulai mengeluarkan asap tipis. Sekarang, Nak. Kamu harus mengejan sekarang. Bayinya harus keluar sekarang, teriak Bu Lastri. Aku mengikuti perintahnya. Dengan seluruh tenaga yang aku punya, aku mengejan sekuat-kuatnya. Rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh tubuhku. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Terus, Nak. Terus, teriak Bu Lastri. Ardi memegang tanganku dengan erat, memberi semangat. Kamu pasti bisa, sayang. Kamu pasti bisa. Detik berikutnya, aku merasakan sesuatu yang keluar dari tubuhku. Tangisan bayi terdengar memenuhi ruangan. Aku lega. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Bu Lastri menatap bayi yang baru lahir dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar memegang bayiku. Bu, kenapa? Bayiku baik-baik saja kan? Tanyaku panik. Bu Lastri tidak menjawab. Dia terus menatap bayiku dengan tatapan kosong. Lalu, perlahan, dia berbisik, terlambat aku terlambat. Terlambat apa?
Bu? Katakan pada kami, bentak Ardi. Makhluk itu sudah ikut keluar. Dia menempel di bayi kalian, jawab Bu Lastri dengan suara yang hampir tidak terdengar, jantungku berdebar kencang. Apa maksud ibu? Bayi kami baik-baik saja kan? Dia menangis. Bu Lastri menggeleng pelan. Menangisnya berbeda. Dengarkan baik-baik. Aku memperhatikan tangisan bayiku. Benar, ada yang aneh. Tangisannya terdengar serak dan dingin. Bukan tangisan bayi pada umumnya yang membuat hati ibu meleleh. Tangisan ini mengerikan. Bu, tolong lakukan sesuatu. Jangan biarkan anak kami seperti ini. Mohon Ardi. Bu Lastri mengambil batu pusakanya lagi. Dia mendekatkannya ke bayiku. Tapi begitu batu itu mendekat, bayiku tiba-tiba berhenti menangis dan tersenyum. Senyuman yang tidak wajar untuk bayi yang baru lahir. Senyuman yang dingin dan menyeramkan. Ya Tuhan, ini tidak mungkin, gumam Bu Lastri. Bu, apa yang terjadi? Teriakku histeris. Makhluk itu kuat sekali. Dia sudah menyatu dengan bayimu. Aku tidak bisa memisahkannya, jawab Bu Lastri dengan suara bergetar. Tidak. Tidak. Itu anak kami. Tolong selamatkan anak kami, Bu. Ardi mulai menangis. Bu Lastri menatap kami dengan tatapan penuh penyesalan. Aku minta maaf, ini kesalahan aku. Aku seharusnya lebih waspada. Makhluk ini, dia sudah mengincar bayi kalian sejak awal. Sejak kamu hamil, Nak Sinta. Sejak hamil? Apa maksud ibu? Tanyaku dengan air mata mengalir deras. Bu Lastri menghela napas panjang. Kamu pernah lewat kuburan malam hari saat hamil muda kan? Aku terdiam. Benar. Sekitar 3 bulan yang lalu, aku pernah lewat kuburan tua di pinggir desa karena terpaksa mencari jalan pintas saat pulang malam dari rumah ibuku. Iya, Bu. Aku pernah. Tapi itu karena terpaksa. Aku buru-buru, jawabku terbata. Saat itu, kamu merasakan sesuatu kan? Dingin? Sesak napas? Tanya Bu Lastri. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Waktu itu aku merasa sesak napas tiba-tiba dan tubuhku dingin sekali. Tapi aku pikir itu karena kecapean. Bukan, Nak. Saat itu, makhluk yang mengincar bayi-bayi sudah menempel padamu. Dia mengikutimu pulang dan terus menunggu sampai bayimu lahir. Sekarang, dia sudah masuk ke dalam tubuh bayimu. Jelas Bu Lastri dengan nada penuh duka. Aku memeluk bayiku erat-erat sambil menangis. Tidak boleh begini, ini anak kami. Ardi juga menangis. Bu Lastri, pasti ada cara. Tolong bantu kami. Bu Lastri menggeleng lemah. Aku sudah terlalu tua untuk melawan makhluk sekuat ini. Tapi ada satu cara. Cara apa, Bu? Kami akan lakukan apapun, kata Ardi penuh harap. Kalian harus membawa bayimu ke seorang kiai di desa sebelah. Namanya Kiai Mahfud. Dia punya ilmu yang kuat. Mungkin dia bisa membantu memisahkan makhluk itu dari bayimu, usul Bu Lastri. Baik, Bu. Kami akan ke sana sekarang. Ardi langsung bersiap. Tunggu, Mas. Sekarang masih tengah malam. Hujan juga masih deras. Tunggu sampai pagi. Lagi pula, bayinya harus dimandikan dulu dan dibersihkan, kata Bu Lastri. Bu Lastri kemudian memandikan bayiku dengan air hangat yang sudah disiapkan Ardi. Selama proses memandikan, bayiku tidak menangis sama sekali. Dia hanya menatap kosong dengan mata yang terlihat lebih gelap dari bayi normal. Bu, kenapa dia tidak menangis saat dimandikan? Bukannya bayi biasanya menangis? Tanyaku. Karena yang menguasai tubuhnya sekarang bukan jiwa bayimu, Nak. Makhluk itu yang mengendalikan, jawab Bu Lastri sambil terus membersihkan bayiku. Setelah dimandikan, Bu Lastri membedong bayiku dengan kain putih. Dia juga memberikan minyak kelapa untuk mengoleskan tubuh bayi. Kalian harus hati-hati. Jangan sampai lengah. Makhluk ini bisa saja melakukan hal-hal yang berbahaya, peringatnya. Berbahaya bagaimana, Bu? Tanya Ardi. Makhluk ini adalah jenis yang suka memakan energi kehidupan. Dia akan menyerap energi orang-orang di sekitarnya. Kalian akan merasa lemas, sakit-sakitan tanpa sebab.
Bahkan bisa menyebabkan kematian kalau dibiarkan terlalu lama. Jelas Bu Lastri, aku memeluk bayiku dengan perasaan campur aduk. Ini anakku, darah dagingku, tapi ada makhluk lain di dalamnya. Bu Lastri pamit pulang setelah memberikan beberapa nasihat. Dia tidak mau menerima bayaran. Aku tidak bisa menerima bayaran untuk kegagalan seperti ini. Ini kesalahan aku yang tidak bisa melindungi bayi kalian, katanya dengan nada penuh penyesalan. Malam itu, aku dan Ardi tidak bisa tidur. Kami bergantian menjaga bayiku. Tangisannya yang aneh sesekali terdengar memecah keheningan malam. Bukan tangisan kesakitan atau lapar, tapi tangisan yang terdengar seperti tawa seram. Sinta, aku takut. Ini benar-benar tidak normal, bisik Ardi sambil menatap bayiku yang terbaring di kasur. Aku juga takut, Mas. Tapi ini anak kita. Kita harus mencoba menyelamatkannya, jawabku sambil meneteskan air mata. Pagi hari tiba. Hujan sudah reda. Kami bersiap untuk pergi ke rumah Kiai Mahfud. Ardi meminjam motor tetangga karena motor kami masih rusak. Dengan hati-hati, kami menggendong bayiku dan berangkat. Perjalanan ke desa sebelah memakan waktu sekitar 30 menit. Selama perjalanan, bayiku terus diam, menatap kosong ke langit. Sesekali senyuman aneh muncul di wajah mungilnya. Setibanya di rumah Kiai Mahfud, kami langsung disambut oleh istri Kiai, Bu Hodijah. Ada perlu apa, Nak? Tanya Bu Hodijah ramah. Bu, kami ingin bertemu Kiai Mahfud. Ada urusan penting, jawab Ardi. Kiai sedang di musola. Sebentar, saya panggilkan, kata Bu Hodijah sambil berjalan ke belakang rumah. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 50-an tahun keluar. Wajahnya tenang, jenggotnya memutih. Dia menggunakan sarung dan peci putih. Assalamualaikum, silakan masuk, sapanya ramah. Waalaikumsalam, Kiai, jawab kami serempak. Kami masuk ke ruang tamu dan duduk. Kiai Mahfud menatap kami dengan seksama, kemudian pandangannya tertuju pada bayi yang aku gendong. Bayinya baru lahir, tanyanya. Iya, Kiai. Baru lahir semalam, jawabku. Kiai Mahfud mendekat dan menatap bayiku. Wajahnya berubah serius. Ada apa dengan bayi ini? Ardi menceritakan semua kejadian semalam dengan detail. Kiai Mahfud mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengangguk. Bu Lastri yang bilang kami harus ke Kiai. Dia bilang hanya Kiai yang bisa membantu, tambah Ardi. Kiai Mahfud menghela napas panjang. Bu Lastri benar. Bayi kalian memang ada yang menempel. Makhluk yang cukup kuat. Bisakah Kiai membantu memisahkannya? Tanyaku penuh harap. Bisa. Tapi prosesnya tidak mudah. Dan ada risikonya, jawab Kiai Mahfud. Risiko apa, Kiai? Tanya Ardi. Makhluk ini sudah menyatu dengan jiwa bayimu. Kalau dipaksa dipisahkan, ada kemungkinan jiwa bayimu juga ikut terbawa. Artinya, bayimu bisa meninggal, jelas Kiai Mahfud dengan nada berat. Aku langsung menangis. Tidak, Kiai. Tidak boleh begitu. Pasti ada cara lain. Atau ada pilihan kedua, kata Kiai Mahfud. Apa itu, Kiai? Tanya Ardi cepat. Kita biarkan makhluk itu tetap menempel. Tapi kita lemahkan kekuatannya. Kita ikat dia dengan doa-doa dan amalan tertentu supaya dia tidak bisa berbuat banyak. Bayimu bisa hidup normal, tapi makhluk itu akan tetap ada di dalamnya sampai dewasa nanti, jelas Kiai Mahfud. Lalu, apa yang terjadi saat anak kami dewasa nanti, Kiai? Tanyaku. Saat dewasa, dia harus memilih. Apakah dia mau terus hidup dengan makhluk itu atau dia mau memisahkan diri? Kalau dia memilih memisahkan, saat itu baru kita lakukan ritual pemisahan. Karena jiwa orang dewasa sudah kuat, kemungkinan berhasilnya lebih besar, jelas Kiai Mahfud. Aku dan Ardi saling berpandangan. Ini keputusan yang sangat berat. Kiai, tolong berikan kami waktu untuk berpikir, mohon Ardi. Tidak ada waktu, Nak. Semakin lama kalian menunda, semakin kuat makhluk itu menyatu dengan bayimu. Kalian harus memutuskan sekarang, kata Kiai Mahfud tegas. Aku menatap bayiku yang terbaring tenang di pelukanku. Wajahnya terlihat damai, seperti bayi normal. Tapi aku tahu ada sesuatu yang gelap di dalamnya. Kami pilih pilihan kedua, Kiai. Kami tidak mau mengambil risiko kehilangan anak kami,
putus Ardi setelah melihat wajahku yang penuh air mata. Kiai Mahfud mengangguk. Baiklah. Saya akan lakukan ritual pengikatan. Tapi kalian harus tahu, selama makhluk itu ada di dalam bayimu, dia akan selalu mencoba keluar. Dia akan membuat anak kalian berperilaku aneh. Kalian harus kuat dan sabar. Kiai Mahfud kemudian melakukan ritual. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil menyentuh kepala bayiku. Saat ritual berlangsung, bayiku tiba-tiba menangis keras, tangisan yang sangat mengerikan. Tubuhnya kejang-kejang. Kiai, kenapa dia begitu? Teriakku panik. Makhluk itu melawan. Tapi tenang, ini proses yang harus dilalui, jawab Kiai Mahfud sambil terus membacakan ayat. Ritual berlangsung sekitar 30 menit. Setelahnya, bayiku tenang. Tangisannya berhenti. Dia tertidur dengan pulas. Sudah selesai. Makhluk itu sudah terikat. Tapi ingat, kalian harus rajin membacakan ayat kursi untuk bayimu setiap hari. Jangan sampai terlewat, pesan Kiai Mahfud. Baik, Kiai. Terima kasih banyak, kata Ardi sambil bersalaman. Kami pulang dengan perasaan lega bercampur cemas. Setidaknya, anak kami masih hidup. Waktu berlalu. Anakku yang kami beri nama Rara tumbuh menjadi anak yang cerdas dan cantik. Tapi seperti yang dikatakan Kiai Mahfud, ada perilaku aneh yang sering dia tunjukkan. Saat masih balita, dia sering tertawa sendiri di malam hari. Saat ditanya, dia bilang ada teman yang mengajaknya bermain. Teman yang tidak bisa kami lihat. Mama, lihat. Teman aku lucu. Dia punya mata hitam besar, kata Rara suatu malam sambil tertawa. Aku dan Ardi hanya bisa saling berpandangan dengan cemas. Kami tahu siapa teman yang dimaksud Rara. Saat Rara masuk SD, perilakunya semakin aneh. Dia sering melamun di kelas. Guru-gurunya mengeluh bahwa Rara sulit berkonsentrasi. Sesekali, dia berbicara sendiri di dalam kelas, membuat teman-temannya takut. Bu Sinta, anak ibu kenapa ya? Rara sering bicara sendiri. Kemarin dia bilang ada yang mengajaknya pergi ke tempat gelap, lapor guru kelasnya suatu hari. Maaf, Bu. Rara memang agak spesial. Kami akan lebih mengawasi dia, jawabku sambil berusaha menutupi keadaan sebenarnya. Kami semakin rajin membacakan ayat kursi untuk Rara. Tapi sepertinya makhluk itu semakin kuat seiring Rara tumbuh besar. Saat Rara berusia 12 tahun, kejadian mengerikan terjadi. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar Rara. Aku segera bangkit dan pergi ke kamarnya. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Aku mengintip dari celah pintu dan melihat pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak. Rara berdiri di tengah kamar dengan mata tertutup. Bibirnya bergerak-gerak, bergumam dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Di sekelilingnya, barang-barang bergerak sendiri. Boneka-boneka melayang di udara. Buku-buku berterbangan. Lampu berkedip-kedip. Ya Allah! Gumamku pelan sambil gemetar. Aku segera membuka pintu dan masuk. Rara! Rara, bangun. Tapi Rara tidak merespons. Dia tetap berdiri dengan mata tertutup, terus bergumam. Aku mendekatinya dan mengguncang bahunya. Rara, bangun, nak. Tiba-tiba, mata Rara terbuka. Tapi itu bukan mata anakku. Mata itu hitam pekat, tanpa putih mata sama sekali. Mulutnya tersenyum lebar, senyuman yang tidak wajar. Halo, Mama, katanya dengan suara yang bukan suaranya. Suara yang berat dan dalam. Aku langsung mundur ketakutan. Siapa kamu? Aku teman Rara sejak dia lahir. Aku yang selalu menemaninya. Aku yang melindunginya, jawab makhluk itu dengan mulut Rara. Kau bukan pelindung. Kau makhluk yang menumpang di tubuh anakku. Pergi, teriakku. Makhluk itu tertawa keras. Tawa yang mengerikan dan memilukan. Pergi? Aku tidak akan pernah pergi. Rara dan aku sudah satu. Dia adalah aku. Aku adalah dia. Aku menangis. Kumohon lepaskan anakku, tidak bisa. Karena Rara sendiri yang menginginkan aku tetap bersamanya. Dia kesepian, Mama. Dia tidak punya teman. Hanya aku yang menemaninya, kata makhluk itu. Itu tidak benar.
Rara punya banyak teman. Dia punya kami, orang tuanya, bantahku. Benarkah? Lalu kenapa Mama dan Papa selalu sibuk? Selalu bekerja? Jarang punya waktu untuk Rara? Aku yang selalu ada saat Rara menangis sendirian. Aku yang menghiburnya saat dia sedih. Aku yang bermain dengannya saat dia bosan. Bukan kalian, teriak makhluk itu, kata-katanya menohok hatiku. Memang benar, akhir-akhir ini aku dan Ardi sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kami jarang punya waktu berkualitas dengan Rara. Aku minta maaf. Gumamku sambil menangis, makhluk itu tersenyum. Sudah terlambat. Rara sudah memilihku. Sekarang, aku akan membawanya pergi. Kami akan pergi ke tempat yang jauh. Tempat di mana tidak ada yang bisa memisahkan kami. Tidak. Jangan bawa anakku, teriakku sambil memeluk Rara. Tapi tubuh Rara terasa dingin seperti es. Dia tidak merespons pelukanku. Makhluk itu terus tersenyum dengan mulut Rara. Ardi yang terbangun karena teriakanku langsung berlari ke kamar Rara. Ada apa? Rara. Dia melihat kondisi Rara dan langsung panik. Sinta. Apa yang terjadi? Makhluk itu, dia mau membawa Rara pergi. Jelasku sambil terus memeluk Rara. Ardi langsung mengambil Al-Quran dan membacakan ayat kursi dengan keras. Tapi makhluk itu hanya tertawa. Doa kalian tidak berguna lagi. Ikatan yang dibuat Kiai Mahfud sudah lemah. Aku sudah bebas, katanya. Kita harus ke Kiai Mahfud sekarang, teriak Ardi. Kami segera menggendong Rara dan berlari keluar rumah. Tubuh Rara terus kejang-kejang di pelukan kami. Mulutnya terus bergumam dalam bahasa aneh. Matanya tetap hitam pekat. Dengan motor, kami melesat ke rumah Kiai Mahfud. Malam itu sangat gelap, jalanan sepi. Sepanjang perjalanan, Rara terus tertawa dan menangis bergantian. Suaranya mencampur antara suara anak kecil dan suara makhluk yang berat. Setibanya di rumah Kiai Mahfud, kami mengetuk pintu dengan keras. Bu Khadijah membuka pintu dengan wajah kaget. Ya Allah, ada apa di tengah malam begini? Tanyanya. Bu, anak kami. Tolong panggil Kiai, teriak Ardi. Bu Khadijah melihat kondisi Rara dan langsung paham. Dia segera memanggil suaminya. Kiai Mahfud keluar dengan terburu-buru. Masuk. Cepat masuk, perintahnya. Kami masuk ke ruangan khusus yang biasa digunakan Kiai Mahfud untuk ritual. Ruangan itu penuh dengan tulisan Arab di dindingnya. Ada aroma kemenyan yang menyengat. Baringkan dia di sini, perintah Kiai Mahfud sambil menunjuk karpet di tengah ruangan. Kami membaringkan Rara. Kiai Mahfud langsung mulai membacakan berbagai doa dan ayat. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat kami semua terkejut. Tubuh Rara tiba-tiba terangkat melayang di udara. Dia melayang setinggi 1 meter dari lantai. Matanya tetap hitam, mulutnya tersenyum lebar. Kiai. Dia melayang, teriakku histeris. Tenang. Jangan panik, teriak Kiai Mahfud sambil terus membacakan doa, tapi makhluk itu semakin kuat. Tiba-tiba, angin kencang muncul di dalam ruangan. Tulisan-tulisan Arab di dinding mulai memudar. Lampu berkedip-kedip. Kiai tua, kau pikir kau bisa melawanku? Kata makhluk itu dengan suara yang menggema memenuhi ruangan. Dengan nama Allah, aku perintahkan kau keluar dari tubuh anak ini, teriak Kiai Mahfud. Tidak, teriak makhluk itu, pertarungan spiritual terjadi. Kiai Mahfud terus membacakan ayat demi ayat. Makhluk itu terus melawan dengan menggerakkan barang-barang di ruangan. Kaca jendela pecah. Pintu terbuka dan tertutup sendiri dengan keras. Mama. Papa. Tiba-tiba suara Rara yang asli terdengar. Suara yang kami kenal. Rara. Nak, teriakku. Mama. Aku takut. Dia mau membawaku. Tolong. Teriak Rara dengan suara yang terputus-putus, bercampur dengan suara makhluk itu. Rara. Bertahan, nak. Jangan menyerah, teriak Ardi. Kiai Mahfud semakin kencang membacakan doa. Keringat membasahi wajahnya. Tangannya gemetar. Dia terlihat sangat kelelahan. Kiai, istirahat dulu. Biar saya gantikan, tawarku. Tidak. Ini sudah tahap akhir. Makhluk ini harus keluar sekarang,
teriak Kiai Mahfud tiba-tiba, Rara menjerit sangat keras. Jeritan yang memekakan telinga. Tubuhnya bergetar hebat di udara. Lalu, sebuah asap hitam keluar dari mulut dan hidungnya. Asap itu bergumpal-gumpal, membentuk wujud yang menyerupai sosok berkepala besar dengan mata melotot. Keluar! Keluar dari tubuh anak ini, teriak Kiai Mahfud sambil menyiramkan air yang sudah didoakan ke arah asap hitam itu. Asap hitam itu menjerit kesakitan. Suaranya sangat mengerikan, seperti gabungan jeritan ribuan orang. Lalu, perlahan, asap itu mulai memudar dan akhirnya lenyap, tubuh Rara jatuh ke lantai. Aku dan Ardi langsung berlari memeluknya. Rara! Rara, nak, teriakku sambil mengguncang tubuhnya, tapi Rara tidak merespons. Tubuhnya dingin. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kiai, kenapa Rara tidak bernapas? Kiai, teriak Ardi panik. Kiai Mahfud mendekati dan memeriksa Rara. Wajahnya berubah pucat. Dia menggeleng pelan. Apa maksud Kiai? Kenapa Kiai menggeleng? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku minta maaf. Makhluk itu sudah terlalu lama menyatu dengan jiwa Rara. Saat aku memisahkannya, jiwa Rara ikut terbawa, jawab Kiai Mahfud dengan suara lirih. Tidak, Rara. Rara, nak. Bangun. Bangun, sayang. Teriakku sambil memeluk tubuh Rara yang sudah tidak bernyawa. Ardi juga menangis keras. Ini tidak mungkin terjadi. Kiai Mahfud menangis juga. Maafkan saya, saya sudah berusaha, tapi makhluk itu terlalu kuat. Malam itu, kami kehilangan Rara. Anak satu-satunya yang kami cintai. Semua karena kesalahan kami yang tidak hati-hati saat aku hamil dulu. Semua karena kami lalai menjaga Rara dari pengaruh makhluk itu. Kiai Mahfud membantu mengurus pemakaman Rara. Saat dimakamkan, banyak orang desa yang datang melayat. Mereka semua turut berduka, Bu Lastri juga datang. Wajahnya penuh penyesalan. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak Sinta, maafkan saya. Kalau saja saya lebih waspada malam itu, kalau saja saya bisa mengusir makhluk itu sejak awal. Rara tidak akan seperti ini, katanya sambil menangis. Aku memeluknya. Ini bukan salah ibu. Ini salah kami yang lalai. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, lupa memberikan perhatian untuk Rara. Makhluk itu memanfaatkan kesepian Rara. Ini salah kami. Setelah pemakaman, kami kembali ke rumah yang sekarang terasa sangat sepi tanpa Rara. Kamarnya yang penuh dengan boneka dan mainan terasa dingin dan mencekam. Ardi duduk terpekur di ruang tamu. Sinta, ini semua salah kita. Aku duduk di sampingnya, memeluknya. Aku tahu, Mas. Kita terlalu sibuk. Kita mengabaikan Rara. Kalau saja kita lebih memperhatikannya, kalau saja kita tahu dia kesepian, mungkin makhluk itu tidak akan bisa menguasainya, kata Ardi sambil menangis. Beberapa hari setelah kematian Rara, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, Rara datang menghampiriku. Dia tersenyum, wajahnya terlihat damai. Mama, jangan sedih. Rara sekarang sudah tenang. Rara sudah bebas dari makhluk itu, katanya. Rara, Mama minta maaf. Mama jarang menemanimu. Mama sibuk terus, kataku sambil menangis dalam mimpi. Rara mengelus wajahku. Rara sudah memaafkan Mama dan Papa. Tapi Rara mau Mama dan Papa tahu satu hal. Apa itu, nak? Makhluk itu, dia belum benar-benar pergi. Dia masih ada di rumah kita. Dia mencari tubuh baru. Mama dan Papa harus hati-hati. Jangan sampai dia menempel lagi, kata Rara. Apa? Tapi Kiai Mahfud sudah mengusirnya, teriakku. Dia memang sudah keluar dari tubuh Rara. Tapi dia tidak benar-benar lenyap. Dia masih ada, menunggu kesempatan. Mama, Papa, hati-hati. Kata Rara sebelum wujudnya memudar. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap sekeliling kamar. Suasana terasa mencekam. Mas, bangun. Mas Ardi, bangun. Aku mengguncang tubuh Ardi. Ada apa, sayang? Tanya Ardi setengah tidur. Aku menceritakan mimpiku. Ardi langsung terbangun sepenuhnya, wajahnya pucat.
Kita harus ke Kiai Mahfud lagi esok hari. Kita harus memastikan rumah kita bersih dari makhluk itu. Putus Ardi. Keesokan harinya, kami pergi lagi ke rumah Kiai Mahfud. Kami menceritakan mimpi yang aku alami. Kiai Mahfud mengangguk. Rara benar. Makhluk seperti itu tidak mudah lenyap begitu saja. Dia pasti masih ada di sekitar kalian, menunggu kesempatan. Lalu apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya Ardi. Kalian harus membersihkan rumah kalian. Saya akan datang dan melakukan ritual pembersihan, jawab Kiai Mahfud. Sore harinya, Kiai Mahfud datang ke rumah kami. Dia membawa beberapa perlengkapan, air yang sudah didoakan, kemenyan, dan beberapa ayat yang ditulis di kertas. Ritual pembersihan dimulai. Kiai Mahfud berjalan keliling rumah sambil membacakan doa dan menyiramkan air yang sudah didoakan. Saat ritual berlangsung, kami merasakan hawa dingin yang menyergap. Lampu-lampu berkedip. Dia ada di sini. Dia tidak mau pergi, gumam Kiai Mahfud. Tiba-tiba, pintu kamar Rara terbuka sendiri dengan keras. Brak! Kami semua terkejut. Dia ada di kamar Rara, kata Kiai Mahfud sambil berjalan mendekati kamar itu. Kami mengikutinya dari belakang. Begitu masuk ke kamar Rara, kami melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua boneka Rara tersusun rapi melingkar di tengah kamar. Di tengah lingkaran itu, ada satu boneka yang lebih besar, dengan mata yang menghitam. Ya Allah! Gumam Ardi. Kiai Mahfud mendekati boneka itu. Dia mengambilnya dan mulai membacakan ayat kursi. Boneka itu tiba-tiba bergerak-gerak sendiri di tangan Kiai Mahfud, seolah ada yang mengendalikannya dari dalam. Makhluk ini menempel di boneka kesayangan Rara, kata Kiai Mahfud. Lalu apa yang harus dilakukan, Kiai? Tanyaku. Boneka ini harus dibakar. Itu satu-satunya cara untuk menghancurkan tempat persembunyiannya, jawab Kiai Mahfud. Kami membawa boneka itu keluar rumah. Di halaman belakang, Ardi menyiapkan kayu bakar. Kiai Mahfud meletakkan boneka itu di atas tumpukan kayu dan membakarnya sambil terus membacakan doa. Saat boneka itu mulai terbakar, terjadi hal yang mengerikan. Asap yang keluar dari boneka itu membentuk wujud wajah menyeramkan yang menjerit kesakitan. Suaranya menggema di malam hari, membuat tetangga-tetangga kami keluar rumah karena kaget. Apa itu? Teriak salah satu tetangga. Jangan mendekat. Ini ritual pembersihan, teriak Kiai Mahfud. Asap itu terus menjerit sambil membentuk berbagai wujud mengerikan. Tangan-tangan panjang, kepala tanpa badan, mata-mata yang besar dan melotot. Semua orang yang melihat berlari ketakutan, tapi Kiai Mahfud tetap tenang, terus membacakan doa. Perlahan, asap itu mulai memudar. Jeritan itu mengecil hingga akhirnya lenyap. Boneka itu habis terbakar menjadi abu. Sudah. Makhluk itu sudah lenyap sepenuhnya, kata Kiai Mahfud dengan lega. Aku dan Ardi berpelukan, lega sekaligus sedih. Lega karena makhluk itu sudah pergi. Sedih karena mengingatkan kami pada Rara yang sudah tidak ada. Terima kasih, Kiai. Terima kasih banyak, kata Ardi sambil bersalaman. Sama-sama, Nak. Tapi ingat, kejadian ini menjadi pelajaran untuk kalian. Hati-hati dengan hal-hal gaib. Jaga diri kalian. Kalau nanti dikaruniai anak lagi, jaga dengan baik. Berikan perhatian dan kasih sayang. Jangan sampai terulang lagi, pesan Kiai Mahfud. Kami mengangguk. Insya Allah, Kiai. Setahun kemudian, aku hamil lagi. Kehamilan ini kami jaga dengan sangat hati-hati. Kami rajin ke bidan untuk pemeriksaan rutin. Kami juga rajin membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran. Kami tidak mau kejadian yang sama terulang. Saat waktu melahirkan tiba, kami pergi ke rumah sakit, bukan ke dukun beranak. Kami sudah trauma dengan pengalaman yang lalu. Proses persalinan berjalan lancar. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisannya nyaring dan normal. Tidak ada yang aneh. Kami bersyukur. Kami memberinya nama Rafa. Kami bertekad untuk memberikan Rafa perhatian dan kasih sayang yang penuh. Kami tidak mau kehilangan anak kami lagi seperti Rara. Tapi malam pertama setelah membawa Rafa pulang ke rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Aku terbangun tengah malam karena mendengar suara bayi menangis. Tapi itu bukan tangisan Rafa. Rafa masih tidur pulas di boks bayinya. Aku bangun dan mengikuti arah suara tangisan itu. Suara itu berasal dari kamar Rara. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kamar Rara yang sudah kami kunci sejak kejadian boneka dibakar.
Pintu itu terbuka dengan suara berderit. Di dalam kamar yang gelap itu, aku melihat sosok seorang anak perempuan berdiri membelakangi aku. Rambutnya panjang, dia mengenakan baju tidur berwarna pink. Baju tidur kesukaan Rara. "Rara?" bisikku pelan, sosok itu perlahan berbalik. Dan yang aku lihat membuat dunia seolah runtuh. Itu bukan Rara. Itu sosok dengan wajah Rara, tapi mata hitam pekat tanpa putih mata. Senyum lebar yang menyeramkan terukir di wajahnya. "Halo. Mama, aku kembali," katanya dengan suara yang bukan suara Rara. Suara yang berat dan mengerikan. Aku ingin berteriak, tapi suara aku tidak keluar. Aku hanya bisa terdiam membeku, menatap sosok mengerikan itu. Sosok itu melangkah mendekatiku perlahan. Aku bilang aku tidak akan pernah pergi, aku selalu kembali dan sekarang aku mau adik Rara. Tidak. Akhirnya teriakan itu keluar dari mulutku. Aku berlari ke kamar, mengambil Rafa dari box bayinya dan memeluknya erat. "Mas! Mas Ardi! Bangun! Dia kembali! Makhluk itu kembali!" teriakku histeris. Ardi terbangun dengan kaget. "Apa? Apa yang kamu lihat?" Sebelum aku sempat menjawab, lampu di seluruh rumah padam. Gelap total. Hanya terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat ke arah kamar kami, tap tap tap, dan di kegelapan itu, terdengar suara tawa anak kecil. Tawa yang dingin dan menyeramkan. Tawa yang sangat kami kenal, tawa Rara, atau lebih tepatnya, tawa makhluk yang pernah menempel pada Rara. "Mama, Papa, ayo kita bermain," bisiknya dari kegelapan, dan kami tahu, mimpi buruk itu belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.